Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat-surat Santo Paulus, dan kali ini kita akan membahas salah satu surat yang menjadi penting dalam tradisi kerasulan dan pemberitaan Injil Santo Paulus, karena surat ini mengungkapkan pokok-pokok kerasulan dan pokok-pokok Injil yang diberitakan oleh Santo Paulus dalam perjalanan misinya. Nah, surat yang akan kita bahas ini adalah surat Galatia. Kita sudah mengawali pembahasan kita dengan dua surat terdahulu, surat 1 Tesalonika dan surat Filipi, dan kalau dibandingkan dengan kedua surat tersebut lalu kesan yang muncul akan sangat berbeda. Kalau Filipi, 1 Tesalonika itu adalah surat seorang gembala yang penuh dengan sifat kebapaan, kelemah lembutan, sangat bersuka cita atas iman, harapan, dan kasih dalam jemaat. Di dalam surat Filipi, Paulus bersuka cita bahwa meskipun dia sekarang ada dalam penjara, tetapi pemenjaraannya itu justru menjadi berkat. Karena ada banyak saudara Kristiani di Filipi yang akhirnya justru menggantikan peran Paulus untuk memberitakan Injil. Mereka berani memberitakan Injil tanpa takut. Dan itulah pengalaman yang oleh Paulus disyukuri sebagai pengalaman hebat dalam hidupnya. Jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, tetapi bertahan kokoh dalam pilihan itu. Jemaat di Filipi juga mengalami hal yang sama. Bahkan sekarang ketika Paulus itu ada di dalam penjara, pemberitaan Injil tidak berhenti. Tetapi pemberitaan Injil itu terus berlangsung dan dilangsungkan oleh siapa? Oleh orang-orang di Filipi. Dan ini pasti kalian sudah menyusunnya di dalam satu paper yang menjadi pengganti ujian tengah semester. Bagaimana Paulus memberitakan Injil dalam sukacita. Meskipun dia di penjara, dia mengalami sukacita yang besar karena jemaat Filipi tetap bertahan dalam pemberitaan Injil. Nah, dua surat itu merupakan surat ungkapan sukacita, kegembiraan seorang gembala atas domba-dombanya, atas jemaat-jemaatnya yang bertekun di dalam pemberitaan Injil. Dan kalau kita masuk pada pembahasan tentang surat Galatia, lalu kontras suasana itu akan segera kita lihat. Surat Galatia itu ditujukan untuk sebuah jemaat yang sedang menghadapi persoalan yang besar. Persoalan yang secara personal itu nanti juga tertuju pada Paulus. Karena kerasulannya dipertanyakan, karena Injilnya dipertanyakan. Dan untuk inilah Paulus kemudian menulis surat ini. Tetapi yang kita baca sekarang ini adalah sebuah surat yang ditulis untuk sebuah jemaat dalam lingkup wilayah yang cukup luas, bukan dalam satu kesatuan kota tersendiri, Tesalonika, Korintus, atau Efesus. Karena Galatia ini bukan sebuah kota, tetapi Galatia adalah sebuah wilayah yang cukup luas di bagian tengah Asia Kecil. Mari kita perhatikan peta ini. Ini adalah peta daerah di sekitar Laut Tengah yang sudah dikunjungi oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang pertama bersama dengan Barnabas kali lalu. Dari Antiokhia dia menuju ke Siprus, pulau kelahiran Barnabas itu, dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke daerah Pamfilia. Dan dari situ mereka akan melanjutkan perjalanan itu menuju ke daerah yang kita kenal sebagai Galatia. Ada kota Antiokhia, Listra, Ikonium, Derbe, dan akan kembali ke situ. Nah, daerah yang disebut Galatia adalah daerah bagian tengah dari Asia Kecil ini, yang kita kenal juga sebagai daerah Asia Minor, yang sebetulnya merupakan jemaat-jemaat Kristen yang didirikan oleh Paulus sendiri. Sehingga kalau surat ini ditujukan untuk jemaat-jemaat di Galatia, kemungkinan besar Paulus memaksudkan surat ini supaya dibacakan untuk jemaat-jemaat yang dulu pernah dikunjunginya, untuk jemaat-jemaat yang sebetulnya didirikan oleh Paulus sendiri di daerah Asia Kecil ini. Dalam perjalanan misi dia bersama dengan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama.
Maka wilayah yang akan dituju oleh Paulus ini bukan sebuah kota saja, tetapi satu wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Galatia di daerah tengah Asia Kecil itu. Nah, tadi saya katakan kalau kita membaca surat Galatia, maka ada satu ciri yang kemudian memunculkan kontras dengan surat-surat Paulus yang lain. Dan boleh saya katakan di awal ini kontras yang sangat muncul itu adalah suasana panas. Ciri dari isi surat Galatia ini adalah panas, sangat emosional. Dan mengapa sangat emosional? Karena justru dalam situasi ketika Paulus menulis surat ini, status kerasulan Paulus diragukan. Benarkah kamu adalah Rasul Yesus Kristus? Bukankah kamu dulu adalah penganiaya jemaat? Bagaimana sekarang kamu bisa mengatakan kepada kami bahwa kamu adalah Rasul Yesus Kristus? Kamu bukan bagian dari 12 murid Yesus. Bagaimana kamu mengaku bahwa kamu adalah Rasul Yesus? Nah, ini hal yang pertama. Status kerasulan Paulus diragukan, termasuk juga status Injil. Karena kalau Paulus itu bukan Rasul Yesus Kristus, lalu Injil yang dia wartakan juga dianggap ini bukan Injil Yesus Kristus. Ini Injilmu sendiri. Nah, dalam situasi seperti inilah Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Coba kita bayangkan, kalau status kerasulan saya diragukan, identitas saya sebagai murid, sebagai Rasul Yesus diragukan, saya marah atau tidak? Kita juga marah. Apalagi kalau Paulus itu sangat sadar, dia diutus untuk memberitakan Injil, dan sekarang orang mengatakan Injil yang kamu beritakan itu bukan Injil Yesus Kristus. Paulus juga pasti marah. Dengan demikian, ketika menulis surat kepada jemaat di Galatia, Paulus ini berusaha untuk membela kerasulannya, membela Injilnya. Dengan kata lain, Paulus mengatakan, saya adalah Rasul Yesus Kristus. Saya adalah Rasul yang dipilih sendiri oleh Yesus, bukan oleh manusia. Saya tidak dipilih oleh para Rasul di Yerusalem, tapi Yesus sendirilah yang memberikan tugas perutusan ini untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang dia terima sendiri dari Allah, yang menyatakan anaknya kepada Paulus. Injil yang dia terima adalah Injil yang diterima dari Yesus sendiri, yang menjumpainya dalam perjalanan menuju Damsyik, yang mengutus Paulus supaya dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Nah, karena isi umum dari surat ini adalah membela diri, maka Paulus itu harus memberikan bukti-bukti. Mana buktinya bahwa kamu adalah Rasul Yesus? Mana buktinya bahwa Injil yang kamu beritakan itu adalah Injil Yesus Kristus, bukan Injil karanganmu sendiri? Nah, dalam suasana seperti ini lalu dulu kita menyebut surat Galatia ini merupakan salah satu surat yang sifatnya argumentatif. Artinya apa? Paulus berargumentasi. Paulus membela kerasulannya. Paulus membela Injilnya. Nah, kalau kita perhatikan, inilah yang kemudian menjadi isi dari surat Paulus. Tema utama yang dibahas oleh Paulus dalam suratnya ini terutama adalah tentang kerasulan dan tentang Injilnya. Ini adalah persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Betulkah Paulus itu adalah Rasul Yesus Kristus? Sungguhkah Injil yang diberitakan oleh Paulus itu adalah Injil Yesus Kristus? Nah, untuk menanggapi persoalan di dalam jemaat ini, Paulus kemudian menuliskan suratnya. Nah, dalam situasi seperti ini lalu kita bisa melihat suasana umum surat Galatia sebagai suasana surat yang cukup emosional. Paulus itu menggebu-gebu. Bahkan dia menggunakan kata-kata yang keras juga di dalam surat ini. Mengapa Paulus harus bersikap seperti itu? Karena secara personal dia diragukan, kerasulannya diragukan, statusnya sebagai rasul diragukan, bahkan Injil yang dia beritakan dan dia bela dengan seluruh hidupnya itu juga diragukan oleh orang-orang Galatia.
Nah, suasana panas surat Galatia ini sudah langsung muncul di bagian awal dari surat ini. Ya, saya akan mengutip 2 ayat di dalam bagian pembukaan. Kita buka surat Galatia bab 1 ayat 6 sampai 7 di situ. Di situ bisa kita baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, kita menjadikan 2 ayat ini sebagai titik tolak pembahasan kita tentang apa yang sebetulnya menjadi isi dari surat Galatia. Paulus membuka suratnya dengan mengatakan, aku heran. Artinya, aku tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa mengerti ini. Mengapa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh karunia Kristus telah memanggil kamu? Maka dia menyebut kamu berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Coba Anda baca teks yang kita miliki di Lembaga Alkitab Indonesia itu. Di situ Dia ditulis dengan D besar. Nah, kalau ditulis dengan D besar, berarti yang dimaksud adalah Allah. Sehingga Paulus bisa mengatakan, aku heran, mengapa kamu begitu lekas berbalik dari Allah? Artinya meninggalkan Allah, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Kita bisa menafsirkan Dia itu sebagai Allah. Kamu sudah meninggalkan Allah. Tetapi kalau kita baca dalam keseluruhan konteks Galatia, D di sini tidak perlu harus selalu diberi huruf besar D, tetapi juga huruf kecil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Siapa Dia di situ? Siapa Dia yang oleh kasih karunia Kristus sudah memanggil jemaat di Galatia untuk sampai kepada Kristus? Dan kemungkinan besar Dia yang ada di situ adalah Paulus sendiri. Aku heran, kamu begitu lekas berbalik dari aku. Kamu begitu lekas meninggalkan aku, yang oleh kasih karunia Kristus diutus untuk memanggil kamu. Dan dia berbalik dari Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sehingga Paulus mengatakan, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Paulus mengatakan, kamu sudah menerima Injil yang benar, yang kuberitakan. Tetapi sekarang kamu meninggalkan Injil itu. Dan kamu memeluk Injil lain yang dikatakan oleh Paulus, yang sebenarnya bukan Injil. Nah, dari 2 ayat pembuka ini saja kita lalu bisa melihat suasana yang dikembangkan di dalam surat Galatia itu. Pertama yang kita lihat adalah tentang kerasulan Paulus. Kamu begitu lekas meninggalkan Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Siapa yang telah memanggil orang-orang Galatia ke dalam iman akan Yesus? Paulus bukan? Karena Pauluslah yang menjadi misionaris yang memberitakan Injil di Galatia, memanggil mereka pada iman. Tetapi sekarang mereka meninggalkan Paulus itu. Mereka tidak lagi berpegang pada Injil yang dulu diwartakan oleh Paulus. Tetapi sekarang mereka justru berpegang pada Injil yang Paulus mengatakan yang sebetulnya bukan Injil. Nah, di bagian awal tadi saya sudah menjelaskan situasi umum, gambaran suasana panas yang muncul di dalam surat Galatia ini karena tuduhan atas kerasulan dan Injil Paulus yang dianggap sebagai Injil yang palsu. Tetapi mengapa situasi ini muncul di tengah-tengah jemaat di Galatia? Kita harus mempertimbangkan situasi baru yang tumbuh berkat kerasulan yang dilakukan oleh Paulus itu. Bahwa ada pergeseran dalam kekristenan, baik pergeseran dalam arti sosiologis maupun juga pergeseran-pergeseran doktrinal dalam hal ajaran iman. Bergeser secara sosiologis karena mulai berpindah dari Yerusalem
dari Palestina menuju ke wilayah-wilayah di luar Palestina. Dan siapa yang membawa iman Kristiani ini keluar dari wilayah Palestina antara lain adalah Paulus. Sehingga jemaat-jemaat yang dibangun oleh Paulus, oleh Barnabas, oleh teman-teman misionarisnya itu adalah jemaat-jemaat yang dibangun di luar Palestina. Dengan demikian secara sosiologis, kemasyarakatan, ini sudah ada pergeseran dari masyarakat Yahudi, masyarakat Palestina, menuju masyarakat-masyarakat di tanah diaspora, di tanah perantauan, yang kulturnya pasti berbeda, tantangannya berbeda, bahasa yang dipergunakan, cara berpikir, ilmunya juga berbeda. Selain secara sosiologis, pasti juga secara doktrinal. Ya, ketika iman Kristiani itu masih menjadi satu bagian dari iman Yahudi di dalam tradisi Yahudi di Palestina, ikatan-ikatan keyahudian itu pasti akan sangat kuat. Dalam tahap awal, gerakan Yesus itu bukan sebuah gerakan agama yang baru. Yesus sendiri masih ada di dalam bait Allah, di dalam rumah-rumah ibadat Yahudi. Para murid pada mulanya juga masih beribadah di rumah ibadat Yahudi, membaca kitab suci Yahudi. Jadi bukan sesuatu yang terpisah sama sekali. Nah, ketika masih ada dalam ikatan keyahudian, agama dan budaya Yahudi ini, maka juga kekristenan, ajaran-ajaran iman akan Yesus masih juga sangat terkait dengan tradisi Yahudi. Masih orang harus berpuasa, orang harus membasuh tangan dengan ritus-ritus kebersihan masing-masing, orang harus menghormati hari Sabat, dan juga perayaan-perayaan iman dalam tradisi Yahudi. Nah, sekarang iman itu sudah dibawa kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Kalau di tengah-tengah orang Yahudi, orang merasa harus disunat supaya orang bisa diselamatkan, bangsa-bangsa lain tidak mengenal tradisi sunat itu. Kalau di dalam tradisi Yahudi ada aturan halal dan haram makanan, bangsa lain tidak punya itu. Nah, bisakah apa yang dipatuhi sebagai aturan, sebagai norma hukum dalam tradisi Yahudi itu diterapkan begitu saja pada orang bukan Yahudi? Dan ini membuat secara sosiologis sudah berubah. Apa yang dihidupi oleh orang Yahudi tidak serta-merta bisa diaplikasikan dalam hidup kultur budaya bangsa yang berbeda. Nah, dalam situasi seperti ini Paulus harus juga merumuskan secara baru ajaran-ajaran imannya. Kelekatannya pada Taurat, yang semula sebagai seorang Yahudi apalagi sebagai seorang Farisi, Paulus berpegang erat pada Taurat. Tetapi dalam perjalanan kemudian Paulus harus berjumpa dengan orang-orang yang tidak mengenal tradisi Yahudi, tidak mengenal Taurat, sehingga harus merumuskan secara baru pandangannya terhadap Taurat. Bukan meniadakan Taurat, tetapi menempatkan Taurat sekarang di dalam kerangka besar iman akan Yesus. Taurat itu membimbing orang menjadi pendidik, menjadi wali, sampai orang sampai pada Yesus Kristus. Nah, dalam pergeseran di tengah-tengah kekristenan, dari yang semula Yahudi menjadi non-Yahudi, dari yang semula itu sangat terkonsentrasi di Yerusalem, sekarang justru sudah menyebar di kota-kota di luar Yerusalem. Bagaimana sikap Paulus? Paulus rupanya mengambil sikap bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah tidak hanya ditujukan untuk orang Yahudi. Ya, sebagai seorang Yahudi, Paulus masih berpendapat juga bahwa keselamatan itu sampai kepada semua bangsa, tetapi lewat bangsa Yahudi. Tetapi Paulus mau mengatakan keselamatan sekarang tidak lagi bersumber pada keyahudian itu. Tidak hanya bersumber pada ketaatan orang pada Taurat dengan disunat, ya, dengan mentaati halal dan haramnya makanan, dengan mengikuti adat istiadat dan tradisi Yahudi, perayaan-perayaan Yahudi, hari raya Yahudi. Bagi Paulus sekarang menemukan satu kaidah iman, bahwa orang diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatannya dalam hal mentaati Taurat, tetapi orang pertama-tama diselamatkan karena pilihannya untuk mengimani Yesus Kristus. Dan ini yang akan menjadi isi utama dari surat Galatia. Bukan pekerjaan kita,
bukan sunat, bukan ketaatan pada Taurat yang akan memberi kita keselamatan, tetapi yang menyelamatkan kita, yang membenarkan kita hanyalah iman akan Yesus. Nah, situasi ini yang sedang dihadapi oleh Paulus di tengah-tengah jemaat di Galatia. Paulus sudah memberitakan Injil itu. Kita diselamatkan hanya karena iman akan Yesus. Ini Injil yang sejati. Injil Yesus Kristus yang tidak diterima oleh Paulus dari orang lain, dari manusia-manusia lain, dari pengajar-pengajar lain, tetapi diterima dari Allah sendiri. Dan Paulus berjuang untuk mempertanggungjawabkan Injilnya ini, bahwa Injil yang saya beritakan ini bukan Injil manusia. Tinggal hal pertama yang dibela oleh Paulus adalah soal Injilnya. Saya menerima Injil ini dari Allah sendiri, bukan dari manusia, bukan karangan saya sendiri, tetapi Allah yang mempercayakan Injil ini untuk diberitakan kepada semua orang. Dan apa inti Injil yang mau diwartakan oleh Paulus adalah bahwa Allah memberikan keselamatan kepada manusia berkat iman akan Yesus. Nah, tema ini terus-menerus digulati oleh Paulus di dalam seluruh surat kepada jemaat di Galatia ini. Nah, gejolak-gejolak ini yang kita lihat di tengah-tengah jemaat di Galatia. Paulus sudah memberitakan Injil itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Paulus meninggalkan daerah Galatia, datang para misionaris Kristen yang rupanya berasal dari Yerusalem. Orang-orang Kristen yang masih berpegang teguh pada adat istiadat Yahudi. Dan adat istiadat Yahudi itu tidak ada lain adalah ketaatan pada Taurat. Bahwa orang menjadikan Taurat itu sebagai satu-satunya pegangan di dalam hidup. Sehingga kalaupun orang sudah menjadi Kristen, orang tetap harus mentaati Taurat. Meskipun orang sudah menjadi Kristen, orang tetap harus disunat. Orang tetap harus memperhatikan halal dan haramnya makanan. Orang tetap harus mentaati hari Sabat. Ketika kekristenan itu masih ada di Palestina, semua tuntutan ini dengan sangat mudah diikuti. Karena semua orang Yahudi disunat. Karena semua orang Yahudi itu mengikuti aturan halal dan haramnya makanan. Karena semua orang Yahudi itu mengikuti perayaan hari raya orang Yahudi. Maka tidak ada kesulitan apa-apa. Masalahnya adalah sekarang Paulus sudah membawa iman Kristiani itu keluar Yahudi, keluar Palestina. Paulus harus berhadapan dengan orang Tesalonika, harus berhadapan dengan orang di Korintus, harus berhadapan dengan orang di Efesus yang tidak tahu menahu soal tradisi, adat istiadat Yahudi, hari Sabat, Taurat Yahudi. Haruskah Paulus menuntut mereka untuk disunat? Padahal mereka tidak punya kebiasaan disunat itu. Haruskah Paulus menuntut mereka untuk mentaati hari Sabat, aturan Sabat? Padahal mereka tidak mengenal aturan Sabat itu. Ya kalau orang Yunani, orang Romawi biasa makan daging babi, ya karena itu makanannya. Lalu sekarang mereka tidak boleh makan daging babi lagi. Bisakah Paulus meminta apa yang tidak mungkin dibuat oleh orang yang dilayaninya? Nah, dalam situasi perubahan sosiologis seperti itu, Paulus harus merumuskan secara baru kaidah-kaidah imannya. Ya, prinsip imannya tidak pernah berubah, bahwa orang mengalami keselamatan Allah berkat iman akan Yesus. Tetapi hal-hal yang lain yang ditentukan oleh Taurat itu oleh Paulus dikatakan tidak lagi mengikat jemaat Kristen. Kesimpulannya apa? Kalau orang mau menjadi Kristen, orang tidak diwajibkan sunat, tidak diwajibkan mentaati Sabat, tidak diwajibkan mentaati halal dan haramnya makanan. Meskipun tidak bebas begitu saja, karena nanti Paulus masih akan berbicara dengan rasul-rasul yang lain dalam sidang di Yerusalem, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, tadi saya katakan Paulus pergi dari Galatia, lalu datang para misionaris Kristen dari kelompok Yahudi yang memberitakan kepada jemaat di Galatia, kalau kalian menjadi Kristen, kalian tetap harus disunat.
Kalau kalian mau menjadi Kristen, kalian tetap harus mentaati Taurat. Kalau tidak seperti itu, kalian tidak diselamatkan. Nah, Injil seperti inilah yang oleh Paulus dikatakan Injil yang sebetulnya bukan Injil. Injil yang benar adalah kita diselamatkan karena iman akan Yesus. Injil yang tidak benar yang diwartakan oleh para misionaris itu adalah kita diselamatkan karena sunat. Kita diselamatkan karena ketaatan kita pada Taurat. Nah, untuk menanggapi situasi ini, lalu Paulus harus menyatakan pendapatnya. Paulus tadi mengatakan, aku heran bahwa kalian lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Allah telah memanggil kamu. Memanggil kepada apa? Kepada keselamatan. Memanggil mereka kepada Kristus. Memanggil mereka dalam iman yang membenarkan mereka. Kalian lekas berbalik dari Injil yang sejati yang diwartakan oleh Paulus. Dan sekarang mereka berpegang pada Injil yang sebetulnya bukan Injil. Dulu mereka sudah menerima ajaran Paulus. Kita diselamatkan karena iman. Tetapi sekarang ketika datang para misionaris Yahudi ini mengatakan kita diselamatkan karena ketaatan pada Taurat, mereka lalu menjadi bimbang. Mana yang benar? Injil yang diwartakan oleh Paulus atau Injil yang diwartakan oleh para misionaris Kristen ini? Nah, untuk menjawab persoalan inilah kemudian Paulus menulis surat Galatia yang intinya mau mengatakan kita dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat, bukan karena sunat. Nah, tentu saja Paulus harus menyediakan argumentasi yang kuat, yang kokoh. Orang akan bertanya kepada Paulus, mana buktinya bahwa kita diselamatkan karena iman? Mengapa kita tidak harus mengikuti Taurat seperti orang-orang Yahudi mengikuti hukum suci itu? Nah, sebagai salah satu bukti, Paulus biasanya mengambil pembuktian itu dari kitab suci. Nah, Paulus mau menunjukkan kepada orang-orang yang yakin bahwa kita diselamatkan karena Taurat. Kita diselamatkan karena sunat. Maka Paulus untuk menjawab pertanyaan itu, Paulus mengambil contoh kitab suci. Dan yang diambil oleh Paulus itu adalah teks dari kitab Kejadian bab 15 sampai 17. Ini tentang Abraham yang disunat. Paulus mau memperlihatkan kepada mereka, "Mbok coba lihat kitab suci. Mbok coba lihat pengalaman Bapak Abraham. Apa yang membuat Bapak Abraham itu dibenarkan oleh Allah? Apa yang membuat dia memperoleh berkat keselamatan dari Allah? Apakah yang memberi keselamatan kepada dia itu adalah sunat, Taurat? Ataukah yang memberi keselamatan kepada dia itu adalah iman yang teguh akan Allah?" Nah, kalau kita membaca kitab suci, cerita-cerita itu ada di bab 15 sampai 17 di dalam kitab Kejadian. Ya, di dalam bab 15 itu dikatakan Abraham dibenarkan oleh Allah karena iman. Ya, Abraham kan sudah tua, tidak mempunyai anak keturunan. Dalam kegelisahannya dia mengatakan kepada Allah, "Tuhan, lalu siapa yang nanti akan mewarisi harta kekayaan saya ini? Adalah hamba saya." Tetapi Allah mengatakan, "Enggak, yang akan mewarisi adalah anak keturunanmu sendiri." Dan Abraham percaya pada janji Allah itu. Dan dikatakan di sana, dan Allah memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai kebenaran. Nah, ini sudah ada di Kejadian bab 15. Berarti di bab 15 Abraham dibenarkan oleh Allah karena imannya. Maka iman yang membenarkan Abraham. Iman yang membawa keselamatan bagi Abraham. Nah, dalam perjalanan kemudian Abraham mengikat perjanjian dengan Allah yang memberkati dia ini. Dan tanda kesetiaan Abraham pada perjanjian dengan Allah adalah disunat. Maka Allah meminta supaya Abraham dan semua orang laki-laki yang ada bersamanya disunat. Karena sunat itu adalah tanda kesetiaan Abraham dan anak keturunannya pada perjanjian dengan Allah.
Tapi kisah tentang Abraham yang disunat itu ada di mana? Kisah itu ada di Kejadian bab 17. Di bab 15 dikatakan Allah memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Berarti Abraham dibenarkan karena iman. Baru di bab 17, iman yang kokoh itu membuat Abraham membuat perjanjian dengan Allah. Dan tanda kesetiaan Abraham pada perjanjian dengan Allah itu adalah sunat. Maka baru di bab 17 Abraham itu disunat. Kesimpulannya apa? Paulus mengatakan mana yang menyelamatkan Abraham? Yang menyelamatkan Abraham adalah iman akan Allah. Dan ini digunakan oleh Paulus untuk membahasakan pengalaman mereka. Mana yang menyelamatkan? Taurat ataukah iman? Taurat itu baru ada 400 tahun sesudah Abraham. Maka Abraham diselamatkan dulu, baru sesudah masa yang panjang ada Taurat bagi anak keturunan Abraham. Pada zaman Abraham belum ada Taurat. Ya. Abraham diminta untuk sunat oleh Allah justru setelah Abraham menampakkan iman yang kokoh dengan kepada Allah. Artinya Allah memilih Abraham untuk masuk dalam ikatan perjanjian yang kokoh karena Allah sudah menguji iman Abraham. Imannya sudah diuji oleh Allah. Dan sekarang bersama dengan orang yang sudah diujinya itu, Allah mengikat sebuah perjanjian. Dan tanda kesetiaan Abraham pada janji dengan Allah itu adalah sunat. Nah, dengan cara seperti ini, dengan mengambil teks perjanjian lama, Paulus mau menjelaskan kepada orang-orang pada waktu itu, lihat Abraham. Bukan sunat yang menyelamatkan Abraham, bukan Taurat yang menyelamatkan Abraham. Karena pada zaman Abraham belum ada Taurat. Tetapi yang membawa keselamatan Allah bagi Abraham adalah imannya yang teguh. Nah, Paulus mengingatkan, kamu dulu sudah menerima Injil yang benar, bahwa kita diselamatkan oleh iman. Mengapa sekarang kamu justru berbalik dari Injil yang benar itu dan berpegang pada Injil yang sebetulnya bukan Injil? Kita sudah diselamatkan karena iman. Mengapa sekarang kita mau kembali kepada Taurat, kembali pada sunat? Kita sudah hidup di dalam roh. Mengapa sekarang kita hidup di dalam daging? Nah, ini alegori, perumpamaan yang dipilih oleh Paulus untuk membandingkan dua Injil yang kualitasnya tidak sama. Kamu sudah menjadi anaknya Sarah, anaknya orang merdeka. Mengapa sekarang kamu justru memilih menjadi anaknya Hagar, anaknya budak? Nah, ketika membandingkan situasi seperti ini dalam kemarahannya itu, Paulus hanya mau mengatakan, buat cobalah kamu berbalik dari Injil yang tidak benar itu kepada Injil yang benar. Dengan cara ini, Paulus mengingatkan sekaligus menegur orang-orang Galatia yang tidak kokoh dalam iman, supaya mereka kembali lagi pada Injil yang dulu sudah diberitakan oleh Paulus, yakni Injil kabar sukacita bahwa Yesuslah yang memberi keselamatan kepada kita. Bahwa hanya dengan beriman kepada Yesus kita beroleh jalan menuju pada keselamatan itu. Nah, ini salah satu pokok bagian yang ditulis oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Galatia. Masih ada beberapa pembuktian lain yang dibuat oleh Paulus, tetapi yang saya bicarakan di sini hanya satu pembuktian, yaitu pembuktian dari kitab suci. Karena biasanya itu pembuktian yang paling kokoh. Ingat apa yang bisa disimpulkan dari pembahasan kita kali ini? Di tengah jemaat Galatia ada pertentangan. Apa yang menyelamatkan kita? Apakah yang menyelamatkan kita adalah Injil atau iman akan Yesus seperti diberitakan oleh Paulus? Ataukah yang menyelamatkan kita adalah Taurat, sunat, seperti diberitakan oleh misionaris-misionaris Kristen dari lingkungan Yahudi yang datang ke Galatia pada waktu itu. Nah, rupanya orang-orang Galatia itu mulai goyah.
dan mengatakan, oh iya, kalau begitu kita diselamatkan karena ketaatan kita pada Taurat. Nah, Paulus yang mendengar berita itu menulis surat dalam kemarahan itu. Maka kata-katanya keras, teguran-tegurannya itu keras seperti itu. Hanya untuk mengarahkan kembali jemaat Galatia pada Injil yang benar yang sudah mereka tinggalkan itu. Hanya untuk membuat mereka yakin tanpa keraguan bahwa kita dibenarkan karena iman akan Yesus. Dan pesan ini begitu penting sehingga Paulus itu rupanya di dalam beberapa bagian surat Galatia itu menulis surat itu dengan tangannya sendiri. Ya, kalau kita lihat coba bagian penutup dari surat Galatia itu, Paulus akan menegur mereka dengan cukup keras itu, ya. Bab 6 ayat 11 di sana dikatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, kita kalau menulis suatu surat atau apapun dengan huruf besar semua, biasanya orang mengatakan, kamu sedang marah atau gimana ini? Dan Paulus justru dengan sengaja menulis itu. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri, bukan dengan tangan orang lain. Artinya bagi Paulus, apa yang dia sampaikan di dalam surat Galatia ini begitu penting, tidak bisa diabaikan. Begitu pentingnya pesan itu sehingga dia menulis dengan tangannya sendiri, dengan huruf-huruf yang besar supaya bisa dibaca dengan jelas, supaya bisa dipahami, dimengerti dengan baik, bahwa bukan Taurat, bukan sunat yang menyelamatkan kita, tetapi iman akan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Nah, teman-teman yang baik, saya kira ini bahan yang bisa kita pelajari untuk pokok pembahasan tentang surat kepada jemaat di Galatia. Teks tertulisnya sudah saya sediakan di LMS, bisa dibaca. Juga PowerPoint yang saya gunakan itu juga bisa dilihat-lihat di situ. Sehingga sambil membaca, sambil melihat PowerPoint itu, mendengarkan penjelasan ini, semoga ada ide-ide yang bisa ditangkap dari surat ini. Dan nanti saya akan memberikan tugas melalui LMS, tugas yang biasa dan tidak akan banyak, sekali lagi akan dibatasi 200-300 kata untuk mendalami tema tertentu di dalam surat kepada jemaat di Galatia. Temanya apa? Nanti temanya bebas. Kalian boleh memilih tema masing-masing dan tidak akan saya tentukan, ya. Maka bisa dikerjakan lewat LMS dan dikumpulkan dari situ, dan kita berharap agar ya wabah virus corona ini bisa segera teratasi dengan baik, situasinya menjadi pulih, kita bisa kembali pada ritme belajar yang semestinya. Kalaupun tidak, sekali lagi Tuhan menganugerahkan banyak kemungkinan bagi kita untuk tetap belajar, entah dengan cara online seperti ini, dengan upaya membaca sendiri. Maka beberapa literatur itu juga saya sediakan di sana, semoga bisa memperkaya kita semua di dalam studi kita. Maka terima kasih untuk perhatiannya, untuk segala usaha dan jerih payahnya untuk mempelajari surat Paulus. Semoga kesan beberapa teman ketika mempelajari surat Tesalonika itu juga muncul kembali kekaguman akan sosok seorang misionaris sejati. Orang yang tidak lagi mempedulikan dirinya sendiri, tetapi membaktikan seluruh hidupnya bagi tugas perutusan itu, memberitakan Injil kepada semua orang. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, sampai bertemu kembali minggu depan. Berkah dalam.